Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Patricia Antonieta Silalahi dengan NIM 2411111200004. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia, pada laki-laki dan wanita, dan akan menjelaskan ulang tentang penjelasan dari Dr. Oski. Pertama itu, saya akan membahas dulu sistem reproduksi pada laki-laki atau pria. Nah, di sini kita akan mempelajari atau saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi laki-laki bagian luar dan bagian dalamnya. Organ reproduksi paling luar yaitu penis. Nah, dapat kita lihat teman-teman, sudah ditunjuk mana bagian dari organ penis ini. Nah, penis ini berfungsi untuk kopulasi, yaitu memasukkan sperma ke dalam vagina. Nah, penis terdiri atas jaringan seperti busa dan memanjang dari glans atau kepala penis. Jika terdapat rangsangan seksual, jaringan ini akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menegang. Nah, jika dapat kita lihat, jika ada rangsangan seksual dari luar, bagian penis yang ini akan terisi oleh darah dan ia akan menegang dan mengalami ereksi. Nah, penis ini terletak di tulang pubis pada laki-laki. Penis juga di daerah sini, penis juga mempunyai rambut-rambut halus berfungsi untuk proteksi, yaitu mencegah friksi atau lecet pada saat berhubungan seksual. Karakteristik penis itu mempunyai kulit yang longgar karena penis ini mempunyai jaringan ikat longgar. Kulit penis berfungsi untuk melindungi berbagai macam jaringan dan saraf pada penis. Nah, pada penis ini juga ada kelenjar tison, di mana kelenjar tison ini berfungsi untuk menyekresikan bau yang khas pada penis. Selanjutnya itu ada skrotum. Skrotum ini memiliki struktur seperti kantung dan berisikan dua testis yang menggantung. Dapat kita lihat, ini merupakan dua testis yang menggantung tersebut. Nah, skrotum ini berfungsi untuk melindungi dua testis ini dan menjaga suhu testis agar selalu berkisar 2 derajat di bawah suhu tubuh normal manusia. Selanjutnya ada corpus cavernosum. Dapat kita lihat, ini merupakan corpus cavernosum. Nah, corpus cavernosum ini merupakan ruang lakuna. Ruang lakuna adalah ruang vaskular berlapis endotel yang terspesialisasi dan saling berkomunikasi secara luas di bagian dalam corpus cavernosum yang dikelilingi oleh trabekula yang terdiri dari jaringan ikat dan jaringan otot polos tubuh. Nah, alat kopulasi ini untuk ereksi. Corpus cavernosum mengandung jaringan berongga yang dipenuhi dengan pembuluh darah. Ketika seorang pria terstimulasi seksual, pembuluh darah yang menuju ke corpus cavernosum akan melebar atau vasodilatasi. Nah, sementara pembuluh darah yang membawa darah keluar akan terkompresi. Proses ini menyebabkan darah mengalir masuk dan terperangkap dalam corpus cavernosum yang membuat penis menjadi tegang dan membesar. Nah, selama ereksi, corpus cavernosum memberikan dukungan struktural yang memungkinkan penis tetap tegak dan stabil, yang sangat penting untuk melakukan hubungan seksual. Tanpa corpus cavernosum ini, ereksi yang kuat dan tahan lama tidak akan terjadi. Nah, corpus cavernosum berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah ke penis saat terstimulasi. Ketika darah mengalir ke dalamnya, volume darah yang meningkat membantu menciptakan ereksi yang cukup kuat untuk penetrasi. Setelah ejakulasi atau berkurangnya stimulasi seksual, darah yang terperangkap dalam
corpus cavernosum ini itu akan kembali mengalir keluar mengakibatkan penis kembali menjadi lembek. Corpus cavernosum juga berkontribusi pada fungsi seksual yang keseluruhannya. Tanpa fungsi yang baik dan corpus cavernosum, masalah seperti disfungsi ereksi dapat terjadi di mana ereksi tidak dapat tercapai atau dipertahankan. Selanjutnya ada glans penis. Dapat kita lihat di sini, teman-teman. Ini merupakan glans penis. Nah, glans penis ini berfungsi untuk meningkatkan sensasi pada hubungan seksual. Glans penis mengandung banyak ujung saraf yang menjadikan area yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Nah, sensitivitas berperan penting dalam merasakan rangsangan seksual dan meningkatkan kenikmatan seksual. Nah, selama aktivitas, stimulasi pada glans penis dapat berkontribusi pada pencapaian orgasme. Kedua, membantu dalam proses ejakulasi. Nah, glans penis ini memainkan peran penting dalam ejakulasi. Selama stimulasi seksual, glans penis merasakan rangsangan yang memicu kontraksi otot-otot di sekitar saluran, yang membantu mendorong sperma keluar melalui uretra. Oleh karena itu, glans penis berperan dalam proses keluarnya semen. Ketiga, melindungi uretra. Nah, glans penis ini melindungi ujung saluran uretra, tempat keluarnya urin dan semen. Nah, lapisan yang terdapat pada glans penis dapat berfungsi sebagai pelindung untuk mencegah infeksi dan iritasi pada uretra yang sensitif. Selanjutnya kita ke bagian dalam. Pertama itu ada testis. Dapat kita lihat, ini merupakan testis yang dilindungi oleh skrotum tadi. Nah, testis ini berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis berjumlah sepasang, berbentuk bulat telur. Terdapat juga saluran yang sangat kecil dan mengulung yang disebut tubulus seminiferus. Dapat kita lihat, ini terdapat saluran-saluran yang sangat kecil dan menggulung yang disebut tubulus seminiferus. Kemudian ada saluran reproduksi, itu terdapat 3, yaitu uretra, vas deferens, epidermis. Epidermis ini berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma, sementara yang diproduksi oleh testis. Nah, vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epidermis menuju uretra. Selanjutnya, uretra, aluran pengeluaran urin dan semen atau air mani. Uretra ini menggelembung di ujung berfungsi agar aliran kencing menjadi proyektil atau fossa navicular yang menembakkan sperma ke ovum. Ada kelenjar reproduksi, itu ada vesicula seminalis, berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma untuk bergerak. Ada kelenjar prostat, merupakan kelenjar penghasil cairan yang encer seperti susu. Ada kelenjar Cowper atau bulbouretral, menghasilkan cairan yang bening dan berlendir, serta berfungsi untuk menetralkan uretra dari sisa-sisa urin. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem reproduksi wanita. Pada reproduksi wanita ini kita akan mempelajari bagian-bagian organ reproduksi wanita, ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Nah, organ reproduksi wanita itu ada kelenjar mamae. Nah, kelenjar mamae ini atau kelenjar payudara disebut sebagai bagian dari sistem reproduksi. Nah, kelenjar mamae ini kenapa jadi organ reproduksi? Karena perannya yang sangat penting dalam proses reproduksi dan pemberian ASI atau air susu setelah kelahiran. Nah, meskipun kelenjar payudara ini bukan uterus, mereka berfungsi sebagai secara langsung dalam mendukung kelangsungan hidup keturunan. Nah, alasan payudara ini disebut sebagai organ reproduksi wanita.
Pertama, karena memproduksi ASI. Kedua, karena adanya pengaruh hormon reproduksi. Ketiga, peran dalam laktasi. Keempat, hubungan dengan kehamilan. Dengan demikian, meskipun kelenjar mamai tidak terlibat langsung dalam pembuahan atau perkembangan embrio, mereka memiliki fungsi esensial dalam proses reproduksi. Selanjutnya, ini merupakan organ reproduksi wanita, tuba fallopi, uterus, ovarium, serviks, dan vagina. Nah, ovarium ini berjumlah sepasang yang terletak di kedua sisi rahim. Nah, berfungsi juga sebagai tempat untuk memproduksi sel telur ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Proses di ovarium. Pertama, ada fase folikuler. Ini pematangan folikel. Nah, setiap bulan pada awal siklus menstruasi, beberapa folikel atau kantung berisi sel telur yang belum matang mulai berkembang di dalam ovarium. Nah, folikel ini mengandung sel telur yang belum matang atau ovum. Nah, selama fase folikuler ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone dari kelenjar pituitari merangsang perkembangan folikel. Pematangan folikel. Nah, selama fase, hanya satu folikel yang akan berkembang menjadi folikel dominan yang akan matang sepenuhnya dan siap untuk melepaskan sel telur. Folikel ini mempunyai dan memproduksi estrogen yang mempengaruhi lapisan endometrium atau dinding rahim untuk menebal dan mempersiapkan tempat bagi kemungkinan implantasi embrio. Dapat kita lihat ovarium di sini. Selanjutnya kita masuk ke proses kedua, ada ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, pertama ada puncak LH atau luteinizing hormone. Ketika folikel matang dan siap melepaskan sel telur, kadar hormon LH mengalami lonjakan yang besar yang dipicu oleh peningkatan estrogen. Nah, selanjutnya ada pelepasan sel telur. Sel telur yang matang akan dilepaskan dari ovarium dan masuk ke dalam saluran tuba fallopi atau tuba uterina, di mana ia dapat bertemu dengan sperma untuk pembuahan. Selanjutnya ada tuba fallopi. Nah, dapat kita lihat di atas, ini merupakan tuba fallopi seorang wanita. Nah, tuba fallopi di sini itu berjumlah sepasang atau dua saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Nah, berfungsi sebagai tempat pembuahan sel telur atau fertilasi. Proses pertama di tuba fallopi itu ada transportasi sel telur atau ovulasi. Nah, ini pelepasan sel telur dari ovarium. Sel telur yang tidak langsung menuju rahim, tetapi pertama kali masuk ke dalam tuba fallopi. Sel telur ini dibawa ke dalam tuba fallopi oleh gerakan silia atau rambut halus. Kedua ada fertiliasi atau pembuahan. Di sini ada pertemuan sperma dan sel telur. Jika berhubungan seksual terjadi dalam waktu yang tepat, sperma yang dikeluarkan oleh pria dapat mencapai atau masuk ke dalam tuba fallopi. Nah, pada proses pembuahan, setelah sperma memasuki tuba fallopi, salah satu sperma akan menembus dinding sel telur dan proses pembuahan dimulai. Ketiga, ada pembelahan zigot. Setelah pembuahan, zigot mulai membelah secara bertahap berkembang menjadi beberapa sel. Proses ini disebut mitosis. Nah, zigot yang berkembang ini bergerak perlahan menuju rahim dalam waktu sekitar 3-4 hari. Selanjutnya ada transportasi embrio menuju rahim. Nah, setelah proses pembelahan yang terus berlanjut, zigot yang telah berkembang menjadi embrio itu atau blastosista akan mencapai rahim, di mana ia akan menempel pada dinding rahim atau implantasi dan mulai berkembang menjadi janin. Selanjutnya ada uterus. Nah, setelah fertilasi, sel telur yang dibuahi akan melekat pada endometrium, dinding uterus. Ada organ berongga dan berotot yang menjadi tempat pembuahan yang berkembang embrio. Uterus bisa mengembang untuk menyesuaikan pertumbuhan embrio. Dapat kita lihat di sini. Ini endometrium, uterus atau dinding rahim.
proses uterus, ada perjalanan embrio ke uterus. Nah, setelah pembuahan di tuba fallopi tadi, zigot mulai membelah menjadi 2 sel. Kemudian 4 dan seterusnya membentuk struktur yang disebut morula. Selanjutnya ada proses implantasi, ini penamaan embrio. Waktu implantasi itu setelah 5-7 hari. Selanjutnya ada proses penamaan, blastosita akan menempel pada dinding dalam rahim yang disebut endometrium. Nah, interaksi dengan endometrium, blastosita akan mengeluarkan zat yang merangsang dinding rahim untuk menumbuhkan pembuluh darah dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan. Ketiga, peran uterus dalam menyokong kehamilan ini. Selama seluruh kehamilan, uterus berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pengembangan janin. Ada fase postpartum. Setelah kelahiran, uterus kembali berkontraksi untuk membantu mengeluarkan plasenta dan mengembalikan ukuran rahim ke kondisi semula. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini merupakan saluran berotot yang menghubungkan uterus dengan bagian luar tubuh. Nah, berfungsi sebagai alat reproduksi, tempat keluarnya darah menstruasi dari rahim ke luar tubuh, serta jalur keluarnya bayi. Nah, vagina dapat meregang berkat jaringan otot yang elastis. Dapat kita lihat, ini merupakan vagina pada wanita. Disinilah proses-proses seperti menstruasi dan reproduksi terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, di vagina ini merupakan aktivitas seksual dan menstruasi. Nah, di vagina juga ada proses persalinan atau melahirkan. Pertama itu ada pembukaan serviks terlebih dahulu, setelahnya ada kontraksi rahim. Setelah kontraksi rahim, keluarlah bayi dan plasenta. Keempat, penyembuhan pasca melahirkan atau involusi. Setelah melahirkan, vagina dan organ reproduksi wanita lainnya termasuk rahim akan mengalami pemulihan dan kembali ke kondisi semula. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi pada manusia, pada pria dan wanita. Jika ada perkataan dan perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kiranya presentasi yang saya lakukan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.